Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih, sebagai umat Islam, tentunya kita mempunyai kiblat, yaitu adalah Ka'bah. Tapi kalian pernah dengar nggak sih, bahwa Ka'bah pernah diperbaiki atau direnovasi loh? Pada saat Nabi Muhammad berumur 35 tahun, orang-orang Quraisy melakukan renovasi Ka'bah. Renovasi dilakukan untuk menjaga kelestarian Ka'bah yang sudah sangat tua umurnya, yaitu semenjak zaman Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Setelah banjir yang melanda Mekah, orang-orang Quraisy khawatir bahwa sewaktu waktu Ka'bah bisa roboh. Oleh sebab itu, bangunannya harus diganti dengan yang lebih kokoh. Maka bangunan lama setinggi 4,5 meter tanpa atap dirobohkan dan diganti dengan bangunan baru. Bangunan baru yang lebih tinggi mencapai lebih kurang 11 meter dan pintu Ka'bah ditinggikan sekitar 2 meter agar hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan masuk. Pintu Ka'bah yang tadinya 2 ditutup 1, sekarang hanya tinggal 1 saja. Para pemuka Quraisy sudah sepakat untuk menggunakan uang yang baik saja untuk membiayai renovasi Ka'bah. Uang hasil kezaliman dan jual beli riba tidak diperbolehkan untuk mendanai renovasi Ka'bah. Ternyata mereka kesulitan untuk mengumpulkan batu bata untuk membangun kembali seluas bangunan yang asli. Oleh sebab itu, bagian utara lebih kurang 6 hasta hanya dibangun setinggi pinggang orang dewasa saja, yang mana disebut dengan Hijr Ismail. Maka Hijr Ismail itu juga termasuk dari Ka'bah. Tatkala akan meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula, terjadi perselisihan. Masing-masing suku mengklaim bahwa lebih berhak meletakkannya. Perselisihan berlangsung 4-5 hari. Hampir saja terjadi pertumpahan darah di tanah suci. Untunglah ada usul dari Abu Muwairah al-Makhzumi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang dimana orang yang pertama-tama masuk ke masjid yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Ternyata yang pertama masuk ke masjid adalah Muhammad, yang mereka juluki sebagai gelar Al-Amin. Mereka semua setuju. Maka Muhammad meminta dibentangkannya selai kain dan meminta perwakilan dari masing-masing suku untuk memegang ujung-ujung kain tersebut. Setelah itu Muhammad mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di atas kain tersebut dan meletakkannya kembali tempat semula. Dengan cara yang bijaksana itu, semua suku merasa puas karena tidak ada yang diperlukan lebih dari suku lainnya. Bangunan Ka'bah seperti itu tidak pernah diubah lagi. Setelah Fatu Makkah, Nabi pernah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, dahulu kaummu kekurangan batu bata untuk mendirikan lagi seperti semula. Andai saja aku tidak dianggap ingin merubah Ka'bah kembali, tentu saja aku sudah melakukannya." Berdasarkan itu, pemerintahan manapun yang berkuasa tidak pernah meninggikan lagi Hijr Ismail. Tetapi diingatkan bagi yang tawaf tidak boleh mengelilingi Ka'bah dari dalam Hijr Ismail karena tidak dianggap sebagai satu putaran. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil ibrah bagaimana cara Nabi dalam menyelesaikan masalah pada saat itu. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum